Bagaimana jika satu kata tidak membuat hidupmu diambil orang lain? Ia tidak berteriak, tidak menghina. Ia hanya menolak seorang laki-laki. Tapi sejak malam itu, bayangannya di cermin tidak lagi menuruti gerak tubuhnya. Senyumnya muncul lebih dulu, tatapannya lebih lama, dan suatu hari, bayangan itu ingin hidup menggantikan pemiliknya. Ini bukan kisah penolakan biasa. Ini cerita tentang santet, tentang identitas yang dicuri, dan tentang kematian yang tidak pernah dicatat sebagai kematian. Jangan kemana-mana, karena di akhir cerita ini, kamu akan sadar. Yang mati belum tentu benar-benar pergi, dan yang hidup mungkin bukan manusia lagi. Penolakan itu terjadi pada sore yang biasa. Tanpa hujan, tanpa petir, tanpa tanda alam menunjukkan keberatan. Laki-laki itu berdiri di teras, mengenakan kemeja rapi dengan senyum tipis yang tidak pernah benar-benar sampai ke mata. Suaranya datar ketika menyampaikan maksud, seperti membaca janji yang sudah dihafal sejak lama. Jawaban yang ia terima pun singkat, sopan, dan tegas. Tidak ada teriakan, tidak ada hinaan. Hanya sebuah tidak yang seharusnya selesai di situ. Namun, ada sesuatu yang tertinggal setelah langkah kaki itu menjauh. Bukan amarah, bukan pula rasa bersalah, melainkan sunyi yang terasa lebih berat daripada biasanya, seperti udara di ruangan tertutup terlalu lama. Senja menggantung dengan warna pucat, menyerupai luka yang belum sembuh. Malam pertama berlalu tanpa kejadian aneh. Ia memasak, mandi, lalu berbaring. Rumah tetap sama, dinding tidak bergeser, jam berdetak normal. Hingga keesokan paginya, saat ia berdiri di depan cermin kamar untuk merapikan rambut, kejadian kecil itu muncul. Sangat kecil, sampai hampir diabaikan. Pantulannya berkedip lebih lambat. Bukan perbedaan mencolok, hanya jeda sepersekian detik. Namun cukup untuk membuat dada terasa sempit, seperti seseorang menahan nafas di balik kaca. Ia mengedipkan mata lagi. Kali ini bayangan mengikuti. Ia menertawakan diri sendiri, menyalahkan kurang tidur, lalu pergi bekerja. Hari-hari berikutnya berjalan serupa sungai yang tampak tenang di permukaan, padahal arus di bawahnya mulai berubah arah. Cermin kamar menjadi tempat yang tak nyaman. Setiap kali berdiri di depannya, ada rasa seperti sedang berhadapan dengan orang lain yang sangat mirip, terlalu mirip, sampai perbedaan sekecil apapun terasa menakutkan. Pada malam ketiga, senyum itu muncul. Ia tidak tersenyum, tetapi bayangan di kaca melakukannya. Lengkung bibir tipis, dingin, seolah mengejek. Perasaan saat itu mirip ketika menyadari pintu rumah lupa dikunci, meski tubuh sudah berada di bawah selimut. Ada dorongan untuk lari, tetapi tidak tahu kemana. Ia mematikan lampu kamar dengan tangan gemetar. Gelap menyelimuti ruangan, namun wajah di balik cermin masih terbayang di benaknya. Seperti bayangan matahari yang menempel lama setelah menatap cahaya terlalu terang. Sejak saat itu, pantulan selalu mendahului. Mengangkat tanyang lebih cepat, menoleh lebih dulu. Terkadang bergerak saat tubuh aslinya diam. Fenomena itu seperti gema di lembah, hanya saja gema tersebut tidak menunggu teriakan. Ia mulai menutup cermin dengan kain, namun setiap pagi penutup itu jatuh ke lantai, terlipat rapi, seolah ada tangan yang sengaja merapikannya. Analogi yang terlintas di kepala sederhana namun mengganggu, seperti menyembunyikan luka dengan perban tipis, sementara infeksi terus menyebar di bawah kulit. Tidurnya terganggu. Mimpi-mimpi datang tanpa alur jelas. Dalam satu bayangan, ia melihat dirinya berjalan mundur, masuk ke dalam kaca, sementara versi lain melangkah keluar, meninggalkan serpihan bening berjatuhan seperti hujan es. Setiap terbangun, keringat dingin membasahi leher, jantung berdegup tidak teratur, menyerupai jam rusak yang kehilangan ritme. Pada hari ketujuh, ia menemukan sesuatu di balik figura cermin. Sehelai rambut hitam, panjang, bukan miliknya. Disertai bau logam tipis yang membuat perut mual. Ia teringat laki-laki itu,
tatapan kosong yang terlalu tenang, seakan penolakan bukan akhir, melainkan awal dari kesepakatan sepihak. Ketakutan kini bukan lagi bisikan, melainkan suara yang berdiri tepat di belakang telinga. Ia sadar sesuatu sedang mempelajarinya, meniru gerak, menghafal kebiasaan, menunggu waktu yang tepat, seperti pemburu sabar yang tahu mangsanya akan lelah sendiri. Malam itu, sebelum tidur, ia berdiri lama di depan cermin yang kembali terbuka. Lampu redup membuat pantulan tampak kusam. Pertama kalinya, bayangan tidak bergerak sama sekali, hanya menatap, dengan senyum tipis yang belum pernah terlihat sedekat itu. Perasaan yang muncul sederhana, namun mengerikan. Seperti menyadari bahwa rumah sendiri bukan lagi tempat berlindung, bahwa yang berada di balik kaca bukan sekedar pantulan, melainkan niat yang menunggu kesempatan. Dan tanpa ia sadari, dari balik permukaan dingin itu, sesuatu telah memutuskan. Penolakan tadi sore tidak akan dibiarkan berakhir dengan damai. Babak pertama telah dimulai. Pagi datang tanpa cahaya hangat. Matahari muncul seperti lampu tua, menyinari tanpa memberi rasa aman. Tubuhnya bangun dengan kepala berat, seolah semalaman digunakan orang lain. Sendi terasa asing, mirip sepatu yang tertukar ukuran. Masih bisa dipakai, tetapi menyiksa setiap langkah. Ia menuju kamar mandi. Lantai dingin menyentuh telapak kaki, menyalurkan rasa tidak nyaman hingga ke tulang. Kain penutup kaca sudah tergeletak di lantai, bukan terjatuh, melainkan disusun rapi, lipatannya lurus. Tindakan kecil itu lebih mengerikan dibanding kekacauan, seperti meja makan yang dirapikan oleh pencuri sebelum meninggalkan rumah. Air keran mengalir. Ia membasuh wajah tanpa berani menatap pantulan. Namun bayangan itu tetap hadir, terlihat dari sudut mata. Kepala di balik kaca sedikit miring, gesturnya menyerupai seseorang yang sedang menilai barang sebelum membeli. Saat tangan di dunia nyata berhenti, refleksi masih bergerak. Jari-jarinya mengetuk permukaan bening, seolah memeriksa ketebalan dinding pemisah. Detik itu terasa panjang, seperti menunggu hasil diagnosis yang belum diucapkan dokter. Jantung berdetak pelan namun berat. Ia melangkah mundur, lalu keluar ruangan dengan napas terputus-putus. Di luar rumah, udara terasa lebih padat. Tetangga menyapa, tetapi suara mereka terdengar jauh, seakan berasal dari balik air. Dunia sekitar masih sama, tetapi rasanya seperti melihat foto lama. Bentuk dikenali, emosi tidak ikut hadir. Di tempat kerja, gangguan berlanjut. Layar komputer menampilkan pantulan samar wajahnya. Sekilas, ekspresi di sana tampak berbeda, lebih yakin, lebih tenang, bahkan menikmati ketakutan yang dirasakan tubuh asli. Sensasinya menyerupai bayangan awan yang bergerak melawan angin. Saat istirahat siang, ia menerima pesan dari nomor tak dikenal. Tidak ada ancaman, tidak ada makian, hanya satu kalimat pendek. Yang menolak akan digantikan. Tangan gemetar. Kalimat itu seperti paku kecil, tidak langsung melukai, tetapi terus menekan sampai akhirnya menembus kulit. Sore hari, ia pulang lebih cepat. Rumah menyambut dengan sunyi kental. Bau logam kembali tercium, kali ini lebih tajam, seperti uang koin basah yang lama disimpan. Langkah menuju kamar terasa berat, namun rasa ingin tahu mendorongnya maju, seperti orang yang tahu kompor masih panas tetapi tetap menyentuhnya. Di depan kaca, sesuatu berubah drastis. Pantulan berdiri dengan posisi berbeda, bahu lebih tegap, tatapan lurus. Senyum tidak lagi tipis, melainkan penuh, puas. Refleksi itu mengangkat tangan, menyentuh permukaan, sementara tubuh aslinya membeku. Permukaan bening bergetar, bukan retak, melainkan bergelombang, menyerupai air kolam saat batu kecil dilempar. Rasa dingin menjalar ke dada, seperti es yang mencair perlahan di balik tulang rusuk. Ia teringat analogi sederhana. Cermin biasanya hanya meniru, seperti gema yang patuh pada suara. Namun kini, gema itu mulai berbicara sendiri. Malam turun dengan cepat. Lampu rumah berkedip.
bukan karena listrik, melainkan seolah memberi isyarat. Ia menutup pintu kamar, mengunci, menahan napas. Dari balik kaca, suara gesekan terdengar, pelan namun konsisten, seperti kuku menyeret permukaan halus. Giliran, bisik sesuatu, bukan melalui telinga, melainkan langsung ke pikiran. Ia menutup mata, mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini ilusi, namun rasa sakit tiba-tiba muncul di pergelangan tangan. Garis merah tipis terlihat, padahal kulit tidak tersentuh apapun. Saat ia menoleh ke kaca, pantulan memegang pergelangan yang sama, dengan kuku menekan kuat. Hubungan itu kini jelas. Setiap gerakan di balik sana berdampak di sini. Seperti boneka dan tali, hanya saja posisi pengendali telah berbalik. Menjelang tengah malam, tubuhnya melemah. Energi terkuras tanpa sebab. Ia terduduk di lantai, bersandar pada ranjang. Napas pendek, kepala pening. Di kaca, versi lain berdiri tegak, tampak segar, seakan menyerap sesuatu yang hilang dari dunia nyata. Kesadaran pahit muncul perlahan. Ini bukan gangguan sementara, bukan pula permainan ketakutan. Ada proses berjalan, teratur, rapi, seperti pergantian shift pada pabrik tua. Satu keluar, satu masuk. Saat lampu padam total, ia mendengar suara retakan halus. Bukan kaca yang pecah, melainkan batas yang menipis. Analogi terakhir melintas sebelum gelap menelan segalanya. Seperti pintu lama yang engselnya berkarat. Sekali didorong, tidak akan bisa ditutup kembali. Dan di balik kegelapan itu, sesuatu tersenyum, siap melangkah lebih jauh. Bab kedua berakhir bukan dengan teriakan, melainkan kepastian bahwa pertukaran telah dimulai. Kesadaran muncul perlahan, seperti cahaya pagi yang menembus kabut tebal. Kelopak mata terasa berat, tubuh kaku, seolah lama terendam air dingin. Ia membuka mata dan mendapati dirinya masih berada di kamar, namun suasananya berubah. Udara terasa lebih hampa, bukan kosong, melainkan telah diambil sesuatu yang penting. Mirip rumah yang tampak utuh, tetapi penghuninya telah pergi. Cermin di dinding berdiri tanpa penutup. Permukaannya tidak lagi memantulkan apapun. Tidak ada wajah, tidak ada bentuk, hanya warna gelap menyerupai sumur tua. Perasaan ngeri muncul bukan karena melihat sosok aneh, melainkan karena ketiadaan itu sendiri. Seperti memanggil nama sendiri di ruang luas dan tidak mendapatkan gema. Ia mencoba bangkit. Kaki bergerak lambat, terasa asing, seolah sendi-sendi dipasang terbalik. Saat berdiri, pandangan berkunang, kepala terasa ringan, seperti balon yang talinya hampir putus. Napas tersengal, bukan karena lelah, tetapi karena dada terasa tidak lagi sepenuhnya milik dirinya. Langkah mendekat ke cermin dilakukan tanpa niat jelas. Ada dorongan halus, bukan paksaan kasar, mirip arus sungai tenang yang perlahan menyeret perahu ke tengah. Ketika jarak tinggal sejengkal, permukaan bening itu beriak. Dari dalamnya, wajah muncul perlahan. Wajah itu sama persis, namun ekspresinya berbeda. Tatapan mantap, bibir tersenyum tenang, seperti seseorang yang akhirnya mendapatkan tempatnya. Sosok di dalam kaca bergerak bebas, tidak lagi terikat. Ia mengamati tubuh di luar dengan pandangan penuh penilaian, seperti pemilik baru memeriksa rumah lama. Kesadaran pahit menekan pikiran. Posisi telah tertukar. Yang berada di depan kaca bukan lagi pengamat, melainkan sisa. "Terima kasih," ucap pantulan, tanpa suara, namun maknanya jelas. Kalimat itu terasa seperti pisau tumpul, tidak langsung melukai, tetapi menekan hingga menyakitkan. Ia memukul permukaan kaca, tangan menembusnya. Sensasi dingin langsung menjalar, bukan dingin biasa, melainkan sepi yang membeku. Lengan terasa ditarik, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan kepastian. Seperti dedaunan kering yang akhirnya jatuh setelah lama menggantung. Dalam sekejap, pandangan berbalik. Dunia di balik kaca tidak seperti bayangan. Ruang itu sempit, berwarna abu-abu, tanpa arah.
Suara dari luar terdengar teredam, seolah berasal dari dasar laut. Ia melihat tubuhnya sendiri di dunia nyata berdiri tegak, menarik tangan kembali, lalu merapikan rambut dengan gerakan tenang. Analoginya sederhana, namun menghancurkan. Seperti menonton diri sendiri memakai pakaian yang dilepas paksa, lalu pergi tanpa menoleh. Ia berteriak, tetapi suara berubah menjadi getaran ringan di permukaan kaca. Tidak ada yang mendengar. Dunia nyata bergerak kembali. Sosok itu melangkah menjauh dari cermin, mengambil tas, membuka pintu, dan pergi. Gerakannya natural, tidak terburu-buru, seolah sudah lama berlatih menjadi manusia. Di ruang sempit itu, waktu tidak berjalan lurus. Detik memanjang, menit menguap. Setiap tarikan napas terasa tidak berguna. Ia menyadari tubuh di balik kaca tidak membutuhkan banyak udara, tidak memerlukan denyut. Yang ada hanya kesadaran, terkurung, menunggu aus. Beberapa jam kemudian, atau mungkin hari, retakan muncul di permukaan. Bukan jalan keluar, melainkan tanda penguncian permanen. Dunia di luar menjadi buram, wajah-wajah berlalu tanpa detail. Cahaya redup, gelap menutup perlahan seperti tirai tebal di akhir pertunjukan. Sementara itu, di dunia nyata kehidupan berjalan normal. Tetangga melihatnya tersenyum, menyapa ramah. Tidak ada yang menyadari perubahan kecil di mata, kilau dingin yang tidak biasa. Laki-laki yang dulu ditolak berdiri dari kejauhan, menunduk singkat, puas. Kesepakatan selesai tanpa darah di lantai. Di balik kaca, kesadaran itu melemah, bukan karena sakit, melainkan karena dilupakan. Analoginya seperti tulisan di pasir yang terhapus ombak, bukan karena benci, tetapi karena waktu. Saat retakan terakhir menutup, tidak ada teriakan, tidak ada drama, hanya sunyi mutlak. Kematian datang bukan sebagai akhir mendadak, melainkan sebagai penghapusan perlahan, ketika tidak ada lagi yang mengingat keberadaan seseorang. Dan di kamar itu, cermin kembali memantulkan dunia seperti biasa. Namun satu hal berubah selamanya. Pantulan kini memiliki hidup, sementara yang asli tinggal kenangan, terkunci di balik permukaan dingin, tanpa nama, tanpa suara, tanpa jalan pulang. Tidak ada pagi bagi kesadaran yang terkurung. Waktu di balik permukaan bening tidak bergerak maju, melainkan mengendap, seperti air keruh di dasar sumur. Ia tidak lagi merasakan dingin, panas, lapar, ataupun nyeri. Yang tersisa hanyalah ingatan, berputar tanpa henti, seperti roda yang kehilangan tujuan tetapi terus berputar karena kebiasaan lama. Awalnya masih ada harapan, keyakinan bahwa seseorang akan menyadari kejanggalan, bahwa perubahan sikap, sorot mata, atau cara berjalan akan memancing kecurigaan. Namun hari-hari berlalu, jika bisa disebut hari, tanpa satupun tanda. Dunia luar menerima sosok pengganti itu dengan mudah, seperti menerima kunci baru pada pintu lama. Kesadaran di balik kaca mulai memahami kenyataan pahit. Manusia jarang benar-benar melihat. Mereka hanya mengenali pola, bukan jiwa. Selama senyum terpasang di waktu yang tepat dan suara keluar dengan nada wajar, segalanya dianggap baik-baik saja. Analogi itu muncul pelan, seperti menukar isi botol tanpa mengganti label. Tak seorang pun memeriksa lebih jauh. Ia menyaksikan semuanya. Tubuh yang dulu ia miliki bekerja, berbicara, bahkan tertawa. Tidak ada celah, tidak ada kesalahan. Setiap gerakan rapi, terkendali, seolah telah mempelajari kehidupan itu jauh sebelum pertukaran terjadi. Ketakutan terbesar bukanlah kehilangan tubuh, melainkan menyadari betapa mudahnya diri sendiri digantikan. Lambat laun, ingatan mulai memudar. Wajah ibu menjadi buram. Suara teman terdengar jauh, seperti rekaman lama yang diputar dengan baterai hampir habis. Nama sendiri terasa asing, seakan milik orang lain. Ia berusaha mengulangnya di dalam pikiran, berkali-kali, namun setiap pengulangan membuat bunyinya semakin tidak berarti. Proses itu tidak menyakitkan, justru terlalu tenang, seperti tertidur perlahan di kursi saat perjalanan panjang, tanpa sadar bahwa tujuan telah terlewat. Kesadaran menyusut,
bukan karena diserang, melainkan karena tidak lagi memiliki tempat untuk bertahan. Di dunia nyata, perubahan kecil mulai terlihat, namun tidak cukup untuk menimbulkan kecurigaan. Sosok pengganti itu menghindari cermin terlalu lama, bukan karena takut, melainkan karena tidak membutuhkan pantulan. Identitasnya sudah utuh. Ia hidup tanpa bayangan, seperti boneka yang tidak memerlukan benang lagi. Suatu malam, laki-laki yang dulu ditolak datang berkunjung. Percakapan mereka singkat, tidak ada cinta, tidak ada emosi berlebihan, hanya kesepakatan yang telah lunas. Tatapan mereka saling memahami, seperti dua orang yang menandatangani kontrak tanpa perlu membaca ulang isinya. "Sudah selesai," ucapnya pelan. Sosok itu mengangguk, senyum tipis muncul, bukan senyum kemenangan, melainkan kepastian. Analogi sederhana terlintas di benak kesadaran yang mengintip dari balik kaca. Seperti pintu besi yang akhirnya dikunci, kuncinya dibuang ke sungai. Setelah malam itu, cermin kamar diturunkan, diganti lemari besar. Tidak ada lagi akses, tidak ada lagi celah untuk melihat keluar. Dunia di balik permukaan bening runtuh menjadi gelap total. Kesadaran terjepit dalam ruang tanpa batas, tanpa arah, tanpa saksi. Penghapusan berlangsung sempurna. Ingatan terakhir yang tersisa hanyalah perasaan pernah ada. Bukan siapa, bukan di mana, hanya keyakinan samar bahwa keberadaan itu nyata. Namun, bahkan keyakinan tersebut perlahan terkikis, seperti tulisan kapur terkena hujan. Kematian tidak datang sebagai hentakan, tidak ada napas terakhir, tidak ada jeritan. Ia hadir sebagai lenyapnya makna. Saat tidak ada lagi yang bisa diingat, dipikirkan atau dirasakan, kesadaran itu padam dengan sendirinya, seperti lampu yang dibiarkan menyala hingga filamennya aus. Di luar, kehidupan berjalan seperti biasa. Nama itu masih digunakan, wajah itu masih terlihat, tubuh itu masih bergerak. Tidak ada makam baru, tidak ada doa khusus. Yang mati tidak pernah benar-benar tercatat meninggal. Dan itulah akhir yang paling kejam. Bukan dibunuh dengan kekerasan, melainkan dihapus secara rapi sampai dunia yakin bahwa yang hilang tidak pernah ada sejak awal. Waktu berlalu tanpa tanda khusus. Dunia tetap berputar, seperti mesin lama yang terus bekerja meski salah satu bautnya telah diganti. Sosok yang kini mengenakan kehidupan itu menjalani hari-hari dengan ketenangan mencurigakan. Tidak ada rasa cemas, tidak ada kegagapan. Semua berjalan mulus, terlalu mulus. Seperti jalan aspal baru yang menutup lubang kubur di bawahnya. Ia bekerja, berbincang, tersenyum. Orang-orang di sekeliling merasa nyaman, tidak ada alasan untuk curiga. Bahkan tawa terdengar lebih ringan dibanding sebelumnya. Analogi sederhana muncul. Seperti rumah lama yang direnovasi catnya saja, tampak lebih segar, padahal fondasinya rapuh. Namun ada satu hal yang tidak bisa sepenuhnya disembunyikan. Pada malam tertentu, ketika kesunyian turun dan lampu dimatikan, tubuh pinjaman itu terbangun dengan napas terputus. Dada terasa berat, bukan karena mimpi buruk, melainkan karena gema samar dari ruang yang telah ditutup. Bukan suara jelas, hanya tekanan halus, seperti tangan yang menekan dari balik dinding. Bayangan samar muncul di sudut kamar. Bukan sosok utuh, hanya kesan keberadaan. Seperti bau hujan sebelum awan terlihat. Sosok pengganti itu tidak takut, ia justru duduk, menunggu, memahami bahwa sisa kesadaran belum sepenuhnya lenyap. Sudah habis, gumamnya pelan, lebih kepada penegasan daripada ancaman. Tekanan itu melemah, namun tidak sepenuhnya hilang. Ia sadar, kehidupan yang dikenakan bukan miliknya sepenuhnya. Ada residu, seperti noda tipis pada kain putih, hampir tak terlihat, tetapi selalu ada. Hari berikutnya, kejadian aneh mulai muncul. Pantulan pada jendela mobil tidak menampilkan wajah secara utuh. Mata tampak kosong sesaat, lalu kembali normal. Rekan kerja merasakan perubahan kecil. Sulit dijelaskan, seperti berbicara dengan seseorang yang hafal semua dialog tetapi tidak memahami maknanya.
Analogi lain terlintas, seperti membaca buku dengan halaman lengkap, namun beberapa paragraf penting telah diganti salinan murah. Cerita masih ada, rasa tidak. Sosok itu mulai menghindari tempat sunyi, bukan karena takut, melainkan karena ruang sepi memperbesar gema. Setiap keheningan menjadi cermin tak terlihat. Ia memilih keramaian, suara, cahaya, semua yang bisa menenggelamkan sisa-sisa yang tertinggal. Laki-laki yang dulu datang membawa kesepakatan tidak pernah muncul lagi. Perannya selesai, seperti tukang kunci yang pergi setelah pintu terkunci rapat. Tidak ada ikatan emosional, tidak ada rasa terima kasih. Hubungan mereka bukan hubungan manusia, melainkan transaksi. Malam demi malam, tekanan semakin jarang. Hingga suatu ketika, tidak ada lagi. Tidur berlangsung tenang, bangun tanpa beban. Saat itulah sosok pengganti itu tersenyum penuh, yakin bahwa penghapusan telah sempurna. Namun keyakinan itu keliru. Pada suatu sore, saat hujan turun tipis, ia melewati toko kaca. Tanpa sengaja ia melihat pantulan di etalase, bukan wajahnya yang kini, melainkan wajah lama, pucat, menatap lurus tanpa ekspresi. Tidak bergerak, tidak berbicara, hanya hadir. Langkah terhenti, detak jantung meningkat. Untuk pertama kalinya sejak pertukaran, rasa tidak nyaman muncul. Bukan ketakutan, melainkan gangguan. Seperti mendengar lagu lama yang seharusnya sudah dilupakan. Ia mendekat. Pantulan itu memudar, hanya kaca biasa. Orang-orang berlalu lalang, tidak menyadari apapun. Dunia tetap acuh. Saat itulah pemahaman muncul. Penghapusan tidak pernah benar-benar selesai. Jejak keberadaan tidak bisa dimusnahkan sepenuhnya. Ia hanya ditekan, disembunyikan, dikubur di lapisan terdalam. Kehidupan yang dipinjam akan terus berjalan, mungkin bertahun-tahun, mungkin hingga tubuh menua. Namun setiap langkah, setiap senyum, setiap keberhasilan berdiri di atas sesuatu yang telah dilenyapkan paksa. Seperti bangunan megah di atas tanah yang masih menyimpan tulang. Bab ini tidak ditutup dengan kematian baru. Tidak ada jerit, tidak ada darah. Hanya kesadaran sunyi bahwa kehidupan tersebut bukan anugerah, melainkan hutang. Dan hutang, sekecil apapun, suatu hari akan menagih kembali. Dengan cara yang tidak pernah bisa diprediksi. Hutang itu tidak datang dengan suara keras. Ia hadir pelan, nyaris sopan, seperti tamu lama yang mengetuk pintu tanpa ingin dilihat. Sosok yang memakai kehidupan pinjaman itu mulai merasakannya ketika hal-hal kecil berubah arah. Bukan kejadian besar, bukan musibah mendadak, melainkan gangguan sepele yang terus berulang, cukup untuk mengikis ketenangan. Jam dinding sering berhenti tepat saat ia menatapnya. Bukan rusak, karena kembali berjalan ketika pandangan dialihkan. Telepon genggam menampilkan foto lama yang tidak pernah ia simpan. Nama pengirim kosong, isinya hanya gambar kamar dengan cermin yang sudah tidak ada. Kejadian-kejadian itu seperti kerikil kecil di sepatu, tidak melukai, tetapi membuat setiap langkah terasa salah. Tidur kembali terganggu, mimpi tidak menampilkan wajah, hanya ruangan sempit tanpa sudut, dipenuhi gema langkah sendiri. Setiap kali mencoba berlari, lantai memanjang, jarak menjauh, seperti lorong rumah sakit yang tidak pernah berakhir. Bangun dari tidur tidak membawa kelegaan, rasa berat tetap menempel, seperti udara lembab setelah hujan deras. Di siang hari, tubuh pinjaman itu mulai bereaksi. Tangan gemetar tanpa sebab, dada terasa sesak ketika berada di depan permukaan bening, jendela, layar, bahkan sendok logam. Bukan refleksi yang terlihat, melainkan perasaan sedang diperhatikan dari sisi lain. Analogi sederhana muncul, seperti ikan dalam akuarium yang tahu ada mata di balik kaca, meski tidak bisa melihat wajahnya. Lingkaran sosial mulai menjauh, bukan karena konflik, melainkan karena kejanggalan halus. Tawa terdengar terlambat, jawaban tidak selalu sesuai pertanyaan, empati tampak dipelajari, bukan dirasakan. Orang-orang tidak menyebutnya perubahan, hanya kelelahan, stres, atau fase dewasa. Dunia selalu punya alasan logis untuk menutupi yang tidak bisa dijelaskan. Pada suatu malam, listrik padam. Rumah tenggelam dalam gelap total. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada angin. Kesunyian turun terlalu sempurna,
seperti panggung yang menunggu aktor terakhir. Di tengah gelap itu, suara muncul. Bukan dari luar, bukan dari sudut ruangan, melainkan dari dalam kepala. Bukan kata-kata, bukan kalimat, hanya rasa dikenali. Sosok pengganti itu duduk di lantai, punggung bersandar ke dinding, nafas teratur, tetapi tangan mencengkeram kuat. Ia menyadari sesuatu yang selama ini dihindari. Kesadaran yang dikurung tidak sepenuhnya mati. Ia tidak hidup seperti manusia, tetapi bertahan seperti noda membandel pada kaca. Tidak terlihat dari jauh, namun selalu ada jika diperhatikan dekat. Retakan kecil muncul di pikirannya. Bukan retakan gila, melainkan kebocoran kontrol. Emosi asing menyelinap masuk, sedih tanpa sebab, marah tanpa arah, rindu pada sesuatu yang tidak bisa disebutkan. Analogi yang terasa tepat, seperti mendengarkan radio yang frekuensinya tumpang tindih, dua siaran saling menekan, menghasilkan dengung tidak nyaman. Sejak malam itu, kesalahan mulai terjadi. Ia menyebut nama lama tanpa sadar, menoleh ke arah cermin yang tidak ada, menghindari sudut kamar tertentu seolah menyimpan ingatan fisik. Dunia tidak runtuh, tetapi stabilitas goyah. Ia akhirnya memahami satu hal penting. Kehidupan pinjaman tidak bisa sepenuhnya disesuaikan. Ada bagian yang menolak, bagian yang tetap setia pada pemilik pertama. Seperti tanah yang tidak mau ditanami tanaman asing, selalu mengering meski disiram. Puncaknya datang ketika tubuh itu jatuh sakit. Dokter tidak menemukan sebab. Pemeriksaan normal, obat tidak bekerja, kondisi memburuk tanpa pola. Analogi paling jelas, mesin berjalan tanpa pelumas yang tepat, aus perlahan, tidak meledak, hanya berhenti berfungsi. Di ranjang, dalam keadaan lemah, ia melihat bayangan berdiri di kaki tempat tidur. Bukan sosok utuh, hanya siluet tipis, hampir transparan. Tidak mengancam, tidak meminta, hanya menunggu. Tagihan itu akhirnya jelas. Bukan kematian cepat, bukan balas dendam dramatis, melainkan pengembalian bertahap atas sesuatu yang bukan haknya. Setiap rasa sakit adalah cicilan, setiap gangguan adalah pengingat. Bab ini tidak berakhir dengan akhir mutlak, ia ditutup dengan kepastian sunyi. Tidak ada kehidupan yang bisa diambil tanpa konsekuensi. Yang tertunda bukan berarti hilang, seperti bayangan saat matahari tepat di atas kepala, menghilang sesaat, lalu kembali memanjang ketika senja tiba. Dan senja itu sedang mendekat. Kesadaran tentang tagihan itu mengubah segalanya. Sosok yang mengenakan hidup pinjaman tidak lagi berjalan tegak dengan keyakinan penuh. Setiap langkah kini diiringi perhitungan. Seperti orang menyeberang jembatan kayu tua sambil menghitung papan yang mungkin patah. Dunia tetap menyapanya ramah, namun sambutan itu terasa palsu, seperti senyum yang dipasang untuk foto resmi. Tubuh semakin sering melemah. Bukan kelelahan biasa, melainkan rasa terkuras, seolah sesuatu terus diambil sedikit demi sedikit. Bangun tidur tidak lagi memberi kesegaran. Kepala terasa kosong, namun berat. Analogi yang muncul jelas, seperti wadah yang terus ditimba tanpa pernah diisi ulang. Pada suatu siang yang tampak normal, ia pingsan di tengah keramaian. Tidak ada luka serius. Orang-orang menolong, memanggil bantuan. Dalam kesadaran yang terputus-putus, ia melihat kilasan wajah lama, bukan sebagai bayangan, melainkan sebagai perasaan utuh. Ada tatapan tanpa amarah, tanpa tuntutan, hanya penantian. Di ruang perawatan, suara mesin berdetak teratur. Cahaya lampu putih menyilaukan. Tubuh terbaring lemah, terikat selang. Dalam kondisi setengah sadar, ruang di sekeliling terasa menyempit. Dinding seperti mendekat. Langit-langit menurun. Bukan ruangan yang berubah, melainkan persepsi. Seperti membaca buku sambil demam, huruf-huruf tampak menari sendiri. Di titik itu, dialog pertama terjadi. Bukan percakapan lisan, melainkan pertukaran makna. Sosok yang terkurung menyampaikan satu hal sederhana. Tidak ingin kembali hidup, hanya ingin selesai. Permintaan itu terdengar aneh, tetapi sangat manusiawi. Analogi yang terasa tepat, seperti narapidana yang tidak meminta bebas, hanya ingin vonisnya dijalankan agar penantian berhenti. Kesadaran pengganti terguncang,
Selama ini, ia mengira perlawanan akan datang dalam bentuk amarah. Namun yang muncul justru kelelahan mendalam. Perasaan itu merayap, mengikis keyakinan. Ia mulai mempertanyakan pilihannya sendiri. Kehidupan yang diambil ternyata tidak membawa kepuasan, hanya penundaan. Sejak hari itu, kehadiran makin sering terasa. Bayangan muncul di tempat tak terduga, pantulan air, kaca lift, layar mati. Bukan menakutkan, melainkan mendesak. Seperti surat yang terus dikirim ulang karena belum dibalas. Lingkungan sekitar ikut terpengaruh. Tanaman di rumah layu tanpa sebab. Hewan peliharaan enggan mendekat. Ruang terasa berat, seolah udara mengandung lapisan tambahan. Analogi lain muncul, seperti ruangan tertutup asap tipis. Tidak langsung membuat sesak, tetapi cukup untuk membuat mata perih. Malam-malam berubah menjadi arena pertemuan. Dalam tidur, ia memasuki ruang antara, bukan dunia nyata, bukan pula tempat di balik kaca. Ruang itu polos, tanpa warna, tanpa sudut jelas. Di sana, dua kesadaran berdiri berhadapan. Tidak ada bentuk tubuh utuh, hanya rasa keberadaan. Permintaan diulang, akhiri. Tidak ada ancaman, tidak ada paksaan. Justru itulah yang membuatnya mengerikan. Sosok pengganti menyadari, penolakan tidak akan menghentikan proses. Tagihan tidak bisa dinegosiasikan. Seperti hukum alam, ia berjalan tanpa emosi. Tubuh di dunia nyata terus merosot. Organ melemah satu persatu. Dokter kebingungan, diagnosis berubah-ubah, tidak pernah tepat. Analogi paling sederhana, mesin dipaksa bekerja dengan bahan bakar yang salah. Kerusakan menyebar ke seluruh sistem. Pada titik tertentu, ia memahami pilihan yang tersisa. Bukan tentang bertahan hidup, melainkan tentang cara mengakhiri. Kehidupan pinjaman tidak bisa disimpan selamanya. Seseorang harus melepaskan. Kesadaran itu membawa ketenangan aneh. Ketakutan berkurang, perlawanan meredah. Ia mulai menyiapkan diri, bukan secara fisik, tetapi mental. Mengatur barang-barang, menyelesaikan urusan kecil, seolah tahu waktu hampir habis. Bab ini tidak ditutup dengan kematian. Ia berakhir pada keputusan sunyi. Pilihan telah dibuat, meski belum dijalankan. Seperti senja yang sudah pasti akan berubah malam, hanya menunggu matahari benar-benar tenggelam. Dan di balik semua itu, yang tertinggal tidak lagi menunggu dengan gelisah. Ia hanya menanti akhir yang adil, apapun bentuknya. Keputusan yang telah diambil tidak langsung menutup segalanya. Justru sejak itulah, hari-hari terasa lebih berat. Seperti berjalan membawa barang yang sudah dipastikan akan diserahkan, tetapi belum menemukan tempat tujuan. Sosok yang memakai hidup pinjaman itu menjalani sisa waktu dengan kesadaran penuh, bukan lagi menghindar, bukan pula melawan. Tubuh semakin rapuh. Setiap bangun pagi terasa seperti memulai ulang mesin yang aus. Persendian kaku, pandangan kabur, napas pendek. Analogi yang terus muncul di benaknya sederhana, seperti memakai pakaian milik orang lain yang ukurannya tidak pernah benar. Semakin lama dipakai, semakin menyiksa. Namun di tengah kemerosotan itu, dunia justru terasa lebih terang. Warna langit tampak jelas, suara angin terdengar utuh. Hal-hal kecil yang dulu diabaikan kini terasa penting. Bukan karena ia jatuh cinta pada kehidupan, melainkan karena akhirnya memahami nilainya. Kesadaran yang terkurung mulai muncul lebih sering, bukan sebagai gangguan, melainkan sebagai kehadiran tenang. Tidak lagi menekan, tidak lagi menagih dengan rasa sakit. Ia hanya ada, seperti saksi. Analogi yang terasa pas, seperti bayangan pohon di sore hari, tidak menyentuh, tetapi selalu mengikuti. Dalam pertemuan-pertemuan singkat di ruang antara, tidak ada lagi permintaan, tidak ada kata. Keduanya memahami bahwa proses telah berjalan terlalu jauh untuk dibatalkan sepenuhnya. Yang mungkin hanyalah pengembalian sebagian, bukan pemulihan utuh. Sosok pengganti menyadari kenyataan pahit itu. Tubuh ini tidak bisa dikembalikan hidup-hidup. Terlalu banyak yang rusak.
Terlalu banyak simpul yang telah diikat. Yang bisa dilakukan hanyalah mengakhiri peminjaman, membiarkan sisa keberadaan kembali ke asalnya, meski tanpa wadah. Pemahaman itu tidak datang sebagai kepanikan, justru ada kelegaan aneh. Seperti menyadari bahwa ujian tidak menuntut kemenangan, hanya kejujuran. Ia mulai melepaskan keterikatan satu persatu. Hubungan dijauhkan, kebiasaan ditinggalkan. Ruang hidup dipersempit, seperti menyiapkan rumah untuk ditinggal pergi. Suatu malam ia duduk sendirian di kamar. Tidak ada cermin, tidak ada pantulan, hanya dinding polos dan lampu redup. Dalam keheningan itu, kesadaran lama muncul lebih jelas dari sebelumnya. Bukan sebagai sosok, melainkan sebagai perasaan utuh, rasa menjadi diri sendiri. Momen itu singkat, tetapi padat. Seperti kilat yang menerangi lanskap gelap hanya sedetik. Cukup untuk melihat segalanya. Sosok pengganti memahami satu hal terakhir. Dirinya tidak pernah benar-benar hidup di sini. Ia hanya mengisi ruang kosong sementara. Proses pengembalian dimulai tanpa ritual, tanpa simbol rumit. Tidak ada darah, tidak ada mantra, hanya penerimaan. Tubuh itu terbaring, napas teratur, mata terpejam. Kesadaran yang meminjam perlahan mundur, bukan ditarik, melainkan melangkah sendiri. Analoginya muncul jelas, seperti tamu yang akhirnya mengembalikan kunci rumah, meski tahu pemiliknya tidak akan pernah kembali menempatinya. Di ruang antara, kesadaran lama menerima sisa keberadaan itu, bukan untuk hidup lagi, melainkan untuk utuh sebelum lenyap. Dua bagian menyatu sejenak, tidak sempurna, tetapi cukup. Tidak ada amarah, tidak ada balas dendam, hanya kesepakatan diam bahwa ini adalah akhir yang paling adil. Tubuh di dunia nyata berhenti perlahan, tidak mendadak, tidak dramatis. Mesin yang kehabisan bahan bakar akhirnya diam. Detak melambat, lalu hilang. Ruangan tetap sunyi. Namun akhir itu tidak menyelesaikan segalanya. Kehidupan yang telah berjalan meninggalkan jejak. Nama masih tercatat. Wajah masih dikenang. Dunia tidak tahu bahwa yang pergi bukan satu, melainkan dua kesadaran yang telah lama terjebak dalam satu wadah. Bab ini berakhir dengan kebenaran pahit. Pengembalian tidak selalu berarti pemulihan. Kadang ia hanya memastikan bahwa yang salah berhenti berlanjut. Seperti menutup luka lama, meski bekasnya akan tinggal selamanya. Dan di antara dunia nyata serta ruang tak bernama, sesuatu akhirnya benar-benar diam. Kematian itu tidak disambut lonceng, tidak pula ditandai tangisan panjang. Ia datang seperti senja terakhir di desa sepi. Perlahan, pasti, lalu menghilang tanpa bertanya apakah semua sudah siap. Tubuh yang terbaring ditemukan pagi hari, tenang, tanpa luka, tanpa tanda perlawanan. Wajahnya damai, seolah akhirnya berhenti menahan sesuatu yang terlalu berat. Berita menyebar singkat. Orang-orang menyebutnya sakit mendadak. Sebagian berkata kelelahan. Dunia selalu pandai merapikan peristiwa ganjil agar tampak masuk akal. Seperti menyapu debu ke bawah karpet. Lantai terlihat bersih, meski kotoran tetap ada. Pemakaman berlangsung sederhana. Nama disebut, doa dipanjatkan. Tidak seorang pun menyadari kejanggalan paling besar, yang dikuburkan bukan manusia seutuhnya. Yang benar-benar pergi telah lama lenyap jauh sebelum napas terakhir berhenti. Di balik semua itu, ruang antara tidak lagi gelap, tidak terang pula. Ia berada di titik netral, seperti halaman kosong setelah cerita selesai ditulis. Kesadaran yang tersisa, bukan yang meminjam, bukan pula yang dipinjam, berdiri tanpa bentuk jelas. Dua keberadaan yang pernah terpisah kini telah menyatu. Bukan untuk hidup kembali, melainkan untuk benar-benar berakhir. Tidak ada ingatan utuh. Wajah-wajah hanya berupa rasa. Nama tidak lagi penting. Semua identitas larut, seperti tinta dicampur air hingga warnanya tidak bisa dibedakan. Analogi yang tersisa sederhana, seperti sungai yang akhirnya bertemu laut, tidak lagi disebut aliran kecil, tidak pula kehilangan makna. Namun, ada satu hal yang tertinggal di dunia nyata. Di kamar lama, lemari besar dipindahkan.
Penghuni baru rumah itu menemukan cermin tipis terselip di belakangnya. Permukaannya buram, retak halus menyilang seperti urat daun kering. Ketika dibersihkan, kaca itu memantulkan ruangan dengan sudut aneh, sedikit melengkung, seolah tidak sepenuhnya setia pada kenyataan. Tidak ada wajah asing muncul, tidak ada bayangan bergerak sendiri, hanya pantulan biasa. Namun siapapun yang berdiri terlalu lama di depannya akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Perasaan sepi mendadak, seperti kehilangan kenangan yang seharusnya pernah ada. Cermin itu tidak berbahaya, tidak lagi, ia hanya menyimpan jejak, bukan makhluk. Analogi yang tepat, seperti bekas pijakan di tanah basah setelah hujan, tanda seseorang pernah berdiri di sana, meski kini sudah pergi. Laki-laki yang dulu menjadi awal segalanya menghilang dari lingkungan itu. Tidak ada yang tahu kemana, tidak ada pula yang mencarinya. Perannya selesai sejak kesepakatan terakhir terpenuhi. Ia bukan pemenang, bukan korban, hanya penghubung, seperti jembatan yang tidak diingat setelah diseberangi. Tahun berganti, nama itu perlahan jarang disebut. Foto-foto tersimpan di album lama. Ingatan memudar bukan karena dilupakan, melainkan karena hidup terus bergerak. Dunia tidak berhenti hanya karena satu kisah berakhir. Namun pada malam tertentu, ketika rumah sunyi dan cahaya redup, cermin itu terkadang memantulkan sesuatu yang bukan bentuk, bukan sosok, hanya kesan utuh, seperti rasa lega bercampur sedih, lalu menghilang. Tidak meminta, tidak mengganggu, sekadar memastikan bahwa semuanya telah selesai. Akhir cerita ini bukan tentang balas dendam, bukan pula tentang kemenangan. Ia tentang batas yang dilanggar, harga yang dibayar, serta kenyataan bahwa tidak semua penolakan bisa diterima oleh mereka yang merasa berhak memiliki. Analogi terakhir terlintas tenang. Seperti memetik bunga dengan paksa, keindahannya memang didapat sesaat, tetapi akarnya mati. Tanah rusak, dan musim berikutnya tidak akan sama. Yang tersisa hanyalah pelajaran sunyi, bahwa kehendak seseorang bukan barang yang bisa ditukar, dan setiap pemaksaan akan selalu meninggalkan bayangan meski pelakunya telah pergi. Cermin kembali diam, rumah kembali normal, dunia melanjutkan langkahnya. Dan kisah ini berakhir tepat di sana, bukan dengan teriakan, bukan dengan keajaiban, melainkan dengan kesunyian yang akhirnya adil bagi semua yang pernah terlibat. Tubuhnya sudah dikubur, namanya masih disebut. Tapi jiwanya kemana? Santet itu memang berakhir. Tubuh berhenti bernafas. Rumah kembali sunyi. Tapi ada satu hal yang tertinggal. Sebuah cermin retak, yang jika kau tatap terlalu lama, akan membuatmu merasa kehilangan sesuatu, yang bahkan tidak pernah kamu sadari pernah ada. Karena kisah ini bukan tentang balas dendam, melainkan tentang harga yang harus dibayar ketika kehendak seseorang dipaksa tunduk. Jika kamu percaya bahwa penolakan adalah hak, maka ingat satu hal, tidak semua makhluk bisa menerima kata tidak. Dan terkadang, yang paling berbahaya bukan yang mengancam, tapi yang diam, tersenyum, lalu menunggu giliran hidupmu.